Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'tini ma'aka abadan. Hadratul mukarramin, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya, mahussuhum bizikri murabbi ruhina Sultanul Awliya fi hadzal zaman, pengersa Aba Awas qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Somad, Bapak Kiai Haji Gus Saleh Saifur Rijal, dan seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid mata'an Allah bituli hayatihim, pemangku hajat, pemangku manakib, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fadailus Suhur yang ditulis oleh guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah, bulan Rajab huruf jimnya diartikan dengan al-jud. Apa? Al-jud, dermawan. Lawannya al-bakhil, pelit, medit, kuret, buntut gasiran, pantat kuning. Allah menyebutkan tiga istilah kedermawanan. Ada tiga muradif, tiga kata yang artinya kalau di Indonesia kan dermawan, tapi mempunyai kualitas yang berbeda. Nah, kita ukur kita di mana ini. Yang pertama as-sakha. As-sakha itu dermawan. Contohnya punya uang 1 juta, dia menginfakkan 100.000, sisa 900. Itu namanya sakha. Atau dia menginfakkan 200, dia menginfakkan 300, sisanya dia ambil. Itu bagus, namanya as-sakha. Yang kedua al-jud, dermawan juga, tapi kualitasnya lebih tinggi. Dia punya uang 1 juta, 600.000 disedekahin, 400-nya di kantong, 700.000-nya disedekahin, 300.000-nya di kantong, 900.000-nya disedekahin, 100.000-nya dibawa ke rumah. Kata bininya, yang sisanya mana? Ke rumah janda lu ya, begitu. Itu namanya al-jud. Al-jud namanya.
Yang ketiga, al-ithar. Pertama as-sakha, kedua al-jud, yang ketiga al-ithar. Ini apalin nih, ujian nanti keluar ini. Al-ithar, dia rela berkorban untuk kemaslahatan orang lain. Dia punya uang 1 juta, semuanya disedekahin. Abah mencontohkan sosok Abdullah bin Mubarak, ulama dari Irak, Kufah. Dia ngumpulin duit bertahun-tahun pengen naik haji. Uang terkumpul. Udah pakai walimahan biasa seperti kita. Udah pamit kemana-mana. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak dengan bekal yang udah dipersiapkan bertahun-tahun lamanya. Di tengah jalan dia melihat ada seorang ibu mengambil bangkai kijang. Bangkai, pokoknya bangkai lah ya. Bangkai ayam diambil, dimasukkan ke tasnya. Abdullah Mubarak nanya, namanya ulama, ibu itu buat siapa? Buat apa? Itu kan bangkai. Kata ibu itu, ini buat anakku di rumah. Buat apaan? Buat dimasak. Buat makan anakku. Ibu Islam? Iya Islam. Ibu sholat. Puasa. Ibu ngerti hukum? Ngerti. Itu bangkai. Haram dimakan. Apa kata ibu? Haram bagimu, halal bagiku. Haram bagimu, halal bagiku. Ini hukum apaan nih? Kok bisa begitu? Anakku sudah berapa hari tidak makan. Ad-daruratu tubihul ma'zur. Haram bagimu, halal bagiku. Kaget Abdullah bin Mubarak. Udah pengen naik haji, dia bawa duit. Apa akhirnya? Dia turun dari kudanya, semua bekalnya dikasih kepada si ibu. Ibu bawa ini. Kayaknya ibunya udah tua, bukan masih muda. Karena coba dikasih doang, Bu, bawa pulang. Kalau urusan kayak Kamal kan masih muda kan deh. WA aja, mana WA aja. Nggak jadi pergi haji karena nolongin orang. Itu namanya al-ithar. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita berzikir dengan kalimat takwa. Wa alzamahum kalimat takwa. Apa kalimat takwa? La ilaha illallah. Kita punya guru, itu bukan kiai doang, bukan syekh doang. Guru kita mainannya bukan di alam malakut doang. Kan ada guru di alam malakut doang, alam mulki doang. Itu ciri-cirinya dikit-dikit kuntilanak, dikit-dikit gondoruwo. Muridnya sakit panas, kok kuntilanak tuh, gitu. Kuntilanak disalahin mulu. Itu ciri-ciri guru masih makomnya al-mulki. Guru kita itu al-mulki sudah dilalui, malakut sudah dilalui, jabarut sudah dilalui, lahut sudah dilalui. Yakin atau enggak? Seorang murid
Minimal meyakini Abah Aos sebagai wali. Udah, minimal Pak, minimal. Apalagi meyakini Sultanul Aulia. Yakin dengan Abah. Udah yakin aja. Karena thoriqoh itu modalnya adalah yakin. Ngapain mengerjakan sesuatu amalan tapi tidak yakin dengan guru mursyid? Maka setiap manakib yang kita bicarakan, siapa itu Abah Aos. Saya termasuk orang yang tidak bersentuhan dengan Abah Anom. Saya ketemu Abah Anom secara jasmani satu kali. Kalau rohani nggak usah dibilangin ya, ini rahasia. Jasmani cuma sekali, saya cium tangan sekali. Tapi saya begitu cintanya kepada Abah Anom, begitu memuliakan Abah Anom. Kenapa? Karena saya selalu mendengar dari mulutnya Abah Aos. Beliau tidak berbicara tentang siapapun kecuali Abah Anom. Begitu pula kita, manakib itu bukan membicarakan diri kita, ne saya, ne aku, ai. Aing. Bukan ngomongin kita, ngomongin guru. Bukan jual kita nggak laku dijual. Diobral juga kagak laku. Kalau jahe boleh. Jahe di belakang deh, mancing aja deh. Yang kita perkenalkan guru kita, Muhammad Iqbal, dia berkata, madahtu Muhammadan bi qasidati wa madahtu qasidati bi Muhammadah. Aku puji Rasulullah dengan qasidah-qasidahku, dan qasidah-qasidahku menjadi indah karena di dalamnya ada nama Rasulullah. Aku sebut guruku, guru mursyidku, Abah Aos dalam ceramahku, maka ceramahku enak didengar karena di situ ada Abah Aos. Dalam dunia thoriqoh ada namanya robitoh, Pak. Robitoh itu adalah menyatukan hati kita dengan guru agung, menyambungkan. Ketika berzikir bukan zikir kita tapi ngikut guru agung. Inilah yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Berzikir dia ngikut kepada Daud At-Tai, gurunya. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Shibli. Ketika dia berzikir, dia menyangkutkan hatinya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika berzikir menyambungkan dirinya dengan Syekh Sirri As-Sakati. Nyambung, Pak, nggak jalan sendiri. Sayap kita ini masih udah robek, geplek-geplek. Ikut dengan sayap guru mursyid. Abu Yazid Al-Bustami ketika berzikir dengan robitoh gurunya, datang Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Abdul Qadir ketika berzikir di hadapan makam Rasulullah, merobitohkan kepada gurunya, Syekh Yusuf Hamadan. Rasul datang kepadanya. Begitu pula ikhwan zikir robitoh kepada Abah. Jangan heran nanti kalau ada yang datang. Minimal jahe, Pak. Tapi jangan GR. Lagi zikir nih, wah ketemu sosok. Jangan GR. Dia datang bukan untukmu, tapi untuk gurumu yang ada bersama denganmu. Kalau GR hilang udah, Pak. Wah, tadi malam saya zikir, ketemu Sunan Kalijaga. Pakai apaan? Belangkon. Jangan setiap orang pakai belangkon Sunan Kalijaga. Sunan Kalimalang itu, Pak. Lihat, Pak.
Kita zikir dengan kalimat takwa. Guru kita bukan guru sembarangan, Pak. Guru sembarangan. Kalau Rasulullah, kenapa bisa ketemu Allah ditemenin sama malaikat? Bukan malaikat sembarangan. Bukan malaikat mungkar nakir. Bukan malaikat Israel, tapi malaikat Jibril. Dialah yang mengetok pintu langit, Pak. Assalamualaikum, siapa? Jibril. Bril. Kalau Israel, Assalamualaikum Israel, ngapain El? Turun lo. Bukan makom lo di sini. Jibril yang ketok pintu, buka pimpinan, Pak, sultan. Siapa di sampingmu? Muhammad. Oh ya, masuk. Langit kedua diketok. Ini guru kita sudah punya fasilitas di situ, Pak. Bahkan banyak ikhwan yang ketika sakaratul maut ditemenin oleh guru agung kita. Betul apa betul? Nggak semua guru bisa begitu, Pak. Apalagi guru alam mulki doang, Pak. Paling cuma talkin doang, talkin. Ayo nyebut, Laila nyebut. But. Guru agung kita ada ikhwan yang mau meninggal dunia, mau sakaratul maut ditemenin. Banyak, Pak, cerita kayak gitu, Pak. Nggak percaya? Coba, Pak. Tadi ceritain ke kita, Pak. Kita punya guru yang luar biasa, kita punya amalan yang luar biasa, maka termasuk al-muttaqin. Lihat nih, Allah memberikan ciri-ciri orang al-muttaqin dalam surah An-Nisa ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat. Siapa al-muttaqin yang pertama? Lihat nih, Allah menceritakan ciri-ciri orang bertakwa, bukan yang sholat, Pak, Allah ngeden, Allahu Akbar, yang jidatnya balok 6, enggak, Pak. Yang bibirnya komat kamit, enggak, Pak. Tapi yang Allah berikan apa? Yang pertama, allazina yunfikuna fisarra'i, orang yang dermawan, orang yang sosialnya tinggi, orang yang suka nolongin orang. Wah, rajin sholatnya, Pak, pelitnya 7 turunan. Jadi takwa itu ternyata jangan dilihat dari ibadahnya, Pak, tapi hasil dari ibadahnya. Wah, dia zikir luar biasa, Pak, dari malam sampai pagi. Tapi habis pagi pakai koyo kepalanya, pusing. Mikirin kontrakan, belum kena, Pak. Lihat hasilnya. Takwa itu lihat, kalau mukmin lihat ibadahnya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat. Lihat ketika dia ibadah, itu mukmin. Tapi bertakwa, takwa lihat hasil daripada ibadah. Wah, dia puasanya rajin, Pak. Kenapa? Kalau ngomong bau mulutnya. Badannya kurus, jangan dilihat kurusnya, lihat hasilnya. Puasa itu apakah dia orangnya tawadu? Yang kedua apa? Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul. Orang selalu memaafkan kesalahan orang lain, nggak ada dendam, nggak emosi, nggak ngambekan. Ada ikhwan kalau datang si Anu, gua nggak mau datang ke Manakib, saing-saingan lagi. Murid abah nggak boleh begitu, dah, Pak. Kesalahan orang gampang dimaafkan. Lihat Fathul Mekah, Rasul baru saja disakitin, nggak belum lama, 8 tahun, Pak. Apa kata Nabi? Wa antum tulaqa, kalian semuanya bebas semuanya. Saya ngelihat, Pak, sebelum Fathul Mekah itu Rasulullah perangnya luar biasa, Pak.
perang Hunain, perang Mu'tah, perang Tabuk. Istilah kata sahabat, lukaku belum kering, udah perang lagi, Pak. Lukaku udah belum kering, udah perang lagi. Ini saya lihat Abah begitu, Pak. Perangnya bukan perang senjata, perang manakib, Pak. Bener, Pak. Istiqlal. Bis Istiqlal, Aceh. Bis Aceh, nanti Jawa Tengah. Istilah kata belum napas, udah nggak ada lagi. Masya Allah. Maka kita berharap akan terjadi Fathul Mekah. Yang ketiga apa? Allazina iza fa'alu fahisatan zalamu. Apa artinya? Orang yang bertakwa tidak merasa dirinya paling benar, paling suci. Kalau gua nggak baca tawasul, kagak sah itu manakib. Ada yang begitu. Paling benar, paling pokoknya pendapatnya paling dipakai. Merasa dirinya hina, merasa dirinya berdosa. Tuh lihat, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Lihat lagi. Rasulullah pun begitu. Orang yang pintar siapa? Rasul tidak menjelaskan orang yang pintar itu profesor, doktor, yang hafal alfiyah, yang hafal imriti. Enggak, Pak. Siapa yang pintar? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan hidupnya setelah meninggal. Nggak ada kaitan dengan keilmuan. Buah daripada ilmu adalah takut kepada Allah. Siapa ya Rasul orang yang paling baik? Siapa khairun nas? Bukan orang yang rajin salat yang Rasul sebutkan. Bukan orang yang rajin puasa. Tapi siapa khairun nasi? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Di antara kita, yang paling mulia belum tentu yang di depan, Pak. Yang di depan enak, makan mulu. Tuh. Yang di kamar yang mulia mana? Pisang tinggal sedikit lagi. Bisa jadi yang di ibu-ibu dapur, Pak. Yang dari tadi udah masak. Dari pagi udah masak kambing. Suaminya makan kambing. Nanti malam kambingnya bekerja. Palura. Siapa tahu yang paling mulia di antara kita yang ngambilin sampah. Makanya Kiai Lalu luar biasa itu. Luar biasa. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Saya punya kelompok yang ngambilin sampah. Sabar, masuk. Sapu bersih. Makanya peminatnya luar biasa bilang itu. Bini sekarang bingung deh, Pak. Yang WA udah luar biasa. Salut dengan Lalu, Pak. Dia ambil sesuatu yang orang-orang mungkin enggak dah. Saya ambil di situ. Sabar. Sampah. Apapun yang nggak perlu saya ambil. Jahe yang pakai ambil gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.